Selamat hari Jumat teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali beribadah secara online. Walaupun secara online, tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum ibadah, aku mau mengingatkan untuk mengambil sikap sama seperti sedang beribadah di sekolah ya. Jadi sebelum ibadah, menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, juga mengambil sikap yang sopan dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Sebelum memulai ibadah, aku memberikan waktu untuk saat teduh. Baik, jika sudah, aku mau mengajak kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau mulai ibadah kita. Tuhan, pimpinlah ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku mau mengajak kita semua siapkan Alkitab untuk membaca Mazmur Pujian. Demikian Mazmur Pujian kali ini, semuanya dipersilakan duduk. Baik, kita akan masuk ke pelayan firman Tuhan. Sebelumnya aku mau mengajak kita semua bernyanyi sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian, oh semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi anak-anak. Ibu sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian dalam ibadah rutin SMP Tugu Bakti tanggal 13 November 2020 hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan atau membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan, berikan kami kuasa dari Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Ibu akan mulai menjelaskan apa yang dimaksud dari firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Ibu akan membaca Alkitab sambil Ibu menjelaskan. Jadi, anak-anak siap dengan Alkitabnya, ya. Pertanyaannya adalah siapa hamba Tuhan itu? Lalu seperti apakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan artinya adalah dia yang melakukan perintah Tuhan, dan itu bisa siapa saja. Namun secara khusus dalam bacaan kita ini ditujukan, hamba Tuhan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ibu akan baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Sebenarnya, pada bagian selanjutnya Yesaya mengingatkan, Israel juga adalah hamba Tuhan. Mereka diminta membawa kabar baik, seperti yang ditulis di Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Namun, apakah ini kemudian terjadi? Dalam sepanjang sejarah Israel, kita bisa membaca bagaimana mereka, umat Israel, justru lebih banyak berontak kepada Tuhan. Bahkan, mereka menduakan Tuhan dalam hidup mereka. Yesus adalah hamba Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Di minggu terakhir hidupnya, Yesus sudah tahu saatnya sudah dekat. Dia akan menghadapi masa-masa paling sulit dalam hidupnya di dunia. Yesus sudah mendekati Yerusalem, dan itu artinya Yesus di masa-masa menjelang saat yang menentukan. Dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3
menjelaskan seperti ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Perbuatan Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang menurut Yudas harganya 300 dinar, bagi Yudas itu membuang uang dengan sia-sia. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kembali dalam Yohanes 12 ayat 7 sampai 8. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Maria memberi suatu peringatan hari penguburan Yesus. Itu yang justru tidak dilakukan oleh para murid. Kalau kamu sudah mengerti siapa hamba Tuhan dan seperti apakah hamba Tuhan itu, yang terakhir ini adalah apa yang dilakukan hamba Tuhan itu. Mari ya kita simak sama-sama. Paulus mengingatkan dua peran Kristus Yesus sekaligus. Adalah yang pertama sebagai imam besar dan kedua adalah korban yang sempurna. Itu tertulis dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan pengorbanannya maka dunia diselamatkan dan menjadi pengharapan bagi dunia. Dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 15 juga ditulis, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi, Yesus Kristus, hamba Tuhan yang setia sampai akhir, menjadi hamba yang dengan setia juga menjadi pelaksana apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu memberi keselamatan bagi dunia. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga Roh Kristus memberkati kita selalu. Amin. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, jadikan kami hamba Tuhan yang sempurna dan bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya, untuk semua gereja di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Tugu. Berkati semua pelayanan yang sudah diberikan kepada kami melalui para pelayan. Tuhan Yesus, berkati pelayanan itu supaya kami bisa merasakannya, dan juga Tuhan memberkati para pelayan, berikan mereka kesehatan untuk keluarga mereka juga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, menteri, dan semua aparat pemerintah sampai pada tingkat RT. Tuhan, biarlah apa yang mereka programkan, terutama untuk kesehatan, untuk pendidikan, boleh kami rasakan sebagai rakyat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah berjerih payah untuk menyekolahkan kami, supaya kami masih bisa tetap sekolah, yang sudah memberikan kami makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang kami butuhkan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang cukup Tuhan buat kami sekeluarga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk sekolah, khususnya yayasan. Kami berdoa untuk pengurus yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dengan keadaan yang seperti ini kami juga masih bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui pendidikan yang dilakukan oleh Yapendik Tugu Bakti. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk diri kami sendiri. Tuhan, sebagai siswa, kadang-kadang kami masih malas, kami masih suka bermain, tidak mengerjakan pekerjaan sampai tuntas, butuh perhatian lebih. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berusaha supaya kami bisa lebih dewasa, tidak perlu ditegur oleh orang tua, bahkan oleh guru berulang-ulang untuk melakukan tugas. Biarlah ya Tuhan, kami melakukan semua tugas kami dengan penuh sukacita, karena kami yakin itu penting bagi diri kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, aku mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir. Amin. Sebab besar Allah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
kecanggut dan jubahnya turun seperti embun. Semua bilang mengalir, mengalir tiada henti. Ya, semua kesenangan, dua tangan diangkat katakan, kasih-Nya tercurah serta memberikan hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan katakan hidup sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir. Amin. Sedang bersanalah Allah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai, dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa.